Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, atas berbagai nikmat yang telah diberikannya, atas kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, yang itu artinya Allah memberikan kita semua kesempatan untuk menambah amal baik dan menebus amal-amal buruk. Semoga sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita menjadi satu aset yang kita gunakan, yang kita polahkan, kemudian yang kita tasarrufkan untuk menambah amal pahala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bertobat dari setiap salah dan dosa-dosa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpah atas junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa yang budiman, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita ketika memasuki bulan Ramadan mengenal satu amalan sunnah, yakni sholat di malam hari setelah melaksanakan sholat isya. Pada umumnya para ulama mengkategorikan sholat ini sebagai qiyamul lail atau sholat malam. Tetapi karena ini di bulan Ramadan, maka kemudian menjadi sholat yang tersendiri atau menjadi amaliyah ibadah yang mempunyai tipologi tersendiri, baik dari segi jumlahnya yang ditetapkan. Ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Bahkan di zaman Imam Malik pernah dilakukan sholat tarawih 36 rakaat. Adapun sholat tarawih dikerjakan dalam bentuk berjamaah itu baru dimulai di masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada mulanya sholat tarawih itu dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Di zaman Rasulullah SAW sendiri, baginda Nabi sholat di awal Ramadan atau di malam pertama Ramadan. Lalu kemudian ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau sholat. Di malam kedua Rasulullah SAW sholat lagi di mihrab. Lalu banyak lagi para sahabat, lebih banyak dari kemarin, mengikuti Nabi. Di malam ketiga Nabi sholat lagi di mihrab, kemudian lebih banyak lagi orang yang mengikuti sholat. Di malam keempat dan seterusnya, kemudian Nabi tidak sholat di masjid. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meneruskan sholat di malam hari di bulan Ramadan di masjid agar kami bisa mengikuti engkau? Jawab Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir kalau aku lakukan terus menerus, maka akan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Oleh karenanya status sholat tarawih itu tetap sunnah. Maka jika ada di daerah-daerah masyarakat awam yang mengatakan bahwa percuma kita puasa Ramadan kalau tidak tarawih, tentu itu pandangan atau pendapat yang salah, karena tidak ada hubungannya sama sekali antara tarawih dan puasa. Puasa adalah ibadah yang wajib yang telah Allah fardukan. Kemudian tarawih adalah ibadah tambahan atau ibadah sunnah.
Adapun kata tarawih sendiri diambil dari kata tarawaha ya tarawahu tarawuhan. Sama dengan wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan atau tafa'ilan tarawihan yang maknanya berehat. Jadi sholat yang dilakukan dalam gerakan yang tidak cepat, sholat yang dilakukan dalam keadaan yang santai. Adapun dalam pelaksanaannya kemudian ada sekelompok umat Islam yang melakukan sholat tarawih itu dengan cepat. Tentu secara fikih kalau masih dapat tumak ninahnya maka itu masih tetap sah. Tetapi tentu lebih utama sholat itu dilakukan dengan penuh penghayatan dan tidak terburu-buru. Lalu untuk jumlah itu sendiri, kenapa ada segolongan orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu hanya 11 rakaat? Ini diambil dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat sholat malamnya. Nah, dari hadis riwayat Aisyah ini banyak kelompok umat Islam yang menyimpulkan berarti sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Karena hadis Sayyidah Aisyah bahwa sholat Rasulullah di malam hari baik di Ramadan atau di luar Ramadan adalah hanya 11 rakaat. Nah, adapun kelompok ulama yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, 23 ditambah witir 3, adalah dari memahami hadis itu juga. Karena diksi hadisnya Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa Nabi sholat malam itu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan tidak lebih dari 11. Karena di luar Ramadan juga sholatnya seperti itu, berarti bukan konteks sholat tarawih, tetapi sholat malam sebagaimana biasanya. Maka ulama khususnya dari kalangan Syafi'iyah itu menetapkan bahwa sholat tarawih standarnya minimal 20 rakaat ditambah 3 dengan witir. Jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman, banyak dalam kaul-kaul ulama yang meriwayatkan hadis walaupun kebanyakan hadisnya dhaif. Tetapi hadis dhaif itu juga bisa diamalkan dalam rangka fadhailul amal, dalam rangka untuk menyemangati orang agar bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Bahwa pahala sholat tarawih itu luar biasa banyaknya. Maka bagi kita yang berkesempatan mempunyai waktu luang, kemudian tidak mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mari bersama-sama kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih. Akan tetapi bagi orang-orang yang kemudian punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, entah itu dia berprofesi sebagai security kah yang dia berjaga tidak bisa ditinggalkan, atau dia berprofesi sebagai dokter kah yang harus standby misalnya di IGD, atau sebagai apa saja yang punya kesibukan dan tidak bisa ditinggalkan, maka tentunya tidak mesti dipaksakan karena hukum tarawih itu sendiri hanya sebatas sunnah. Akan tetapi karena sunnahnya dilaksanakan di bulan Ramadan, tentu pahalanya melebihi sunnah-sunnah di luar Ramadan. Oleh karenanya saya dalam kesempatan yang baik ini mengajak saya sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita laksanakan ibadah yang mampu kita lakukan semaksimal mungkin dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga disertai dengan tidak menjustifikasi orang yang tidak melakukan. Jangan karena kita melihat orang tidak tarawih kemudian kita mencela dia. Tidak boleh, karena kedudukan hukumnya atau status hukumnya tarawih itu sunat, sedangkan mencaci itu haram. Maka orang yang sholat tarawih kemudian mencaci orang yang tidak sholat tarawih, itu secara umum bisa dipastikan pahalanya itu langsung hilang. Oleh karenanya mari kita berbaik sangka kepada sesama. Boleh jadi yang tidak tarawih itu punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan,
Boleh jadi yang tidak tarawih berjamaah itu dia tarawih di rumah. Boleh jadi dia yang tidak tarawih berjamaah di masjid itu kemudian dia tarawihnya malam-malam sendiri dan lain-lain sebagainya. Intinya untuk menghadapi fenomena bahwa tidak semua orang bisa tarawih itu, mari kita berbaik sangka, berbesar hati, tetap menghormati dan tetap menyayangi sesama. Semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita, menerima setiap amal ibadah kita, dan Allah ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.